Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Momon di channel Momon Pajak ya. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan coba belajar bagaimana mungkin suatu saat ya wajib pajak, khususnya wajib pajak yang sudah PKP ya, PKP ini pengusaha kena pajak, itu ternyata ingin melakukan pencabutan PKP. Jadi sebagai gambaran awalnya bahwasanya wajib pajak yang sudah mempunyai omset, ya, peredaran usaha, baik orang pribadi ataupun badan yang di atas peredaran usahanya itu dalam satu tahun 4,8 miliar, maka dia wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, tetapi ada juga kondisi ketika wajib pajak memilih. Jadi wajib pajak boleh memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP, pengusaha kena pajak ini, ketika dia mungkin bertransaksi dengan pihak lain yang menginginkan faktur pajak. Ini perusahaan ini atau badan ini ingin menerbitkan faktur pajak yang mau tidak mau dia harus menjadi PKP, dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, dalam perjalanan waktu mungkin saja eh, status PKP ini tidak diperlukan lagi. Karena memang ketika wajib pajak sudah menjadi PKP, dia harus melaporkan pelaporan SPT masa PPN secara rutin ya setiap bulan, dan lumayan ya sanksinya kalau misalnya tidak melakukan pelaporannya itu sebesar 500.000. Nah, jadi baju wajib pajak yang sudah dikukuhkan sebagai PKP dan ternyata dalam aktivitasnya sudah tidak lagi memerlukan statusnya sebagai PKP ya, karena memang tadi omsetnya sudah di bawah, memang omsetnya di bawah 4,8 dan ingin melakukan pencabutan PKP. Nah, ini saksikan nih video ini agar Bapak Ibu dan teman-teman sekalian mengajukan permohonan pencabutan PKP saja. Bagaimana syarat-syaratnya? Baik, kita lihat. Jadi secara umum nih syarat-syarat untuk melakukan pencabutan PKP ini, yang pertama adalah jelas ya ada formulir ya. Formulir itu eh, yang harus kita isi. Nanti ada contohnya ya formulirnya di sini Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian dilampirkan dan diberi stempel ya untuk wajib pajak badan. Ya kebanyakan rata-rata PKP ini itu adalah wajib pajak badan. Nah, diisi formulirnya, dikasih stempel ya sesuai dengan data-datanya. Kemudian dilampirkan dengan fotokopi NPWP. Kemudian yang ketiga, sebagai bukti nih bahwa misalnya omset wajib pajak itu memang sudah di bawah 4,8 dan dia memilih untuk tidak menjadi PKP, maka dia harus melaporkan di SPT tahunannya. Melaporkan di SPT tahunan. Jadi wajib pajak harus melakukan pelaporan SPT tahunan terlebih dahulu. Dan di situ nanti kelihatan bahwasanya memang omsetnya atau peredaran usahanya itu di bawah 4,8 yang menunjukkan bahwa memang dia tidak wajib untuk menjadi PKP. Kemudian ditambah dengan surat pernyataan ya, jika memang wajib pajak sudah tidak melakukan kegiatan usaha lagi. Ya, di atas meterai 10.000 dan juga diberi stempel wajib pajak. Jadi secara umum itu syarat untuk melakukan pencabutan PKP. Nah, sekarang kita akan coba lihat formulirnya. Jadi formulir yang harus wajib pajak sampaikan ya. Ini formulir yang disampaikan wajib pajak ketika ingin melakukan pencabutan PKP. Silakan ya diunduh ya, diunduh di deskripsi ini. Ada jenis permohonannya, kemudian diisi NPWP, kemudian nama wajib pajaknya, alasannya apa. Jadi di sini alasannya ya banyak ya, tinggal Bapak Ibu pilih ya. Mungkin untuk yang pertama ya memang jelas misalnya omsetnya sudah tidak lebih dari 4,8 atau memang di bawah 4,8 ya, tinggal dicontohkan saja di sini. Atau mungkin dari pilihan-pilihan ini ada alasan lain ya, di sini ada juga untuk mencantumkannya atau bisa ditambahkan juga. Kemudian ada pernyataan bahwa memang benar, kemudian diisi kota dan diisi tanggal dan pemohonnya siapa. Nah, ini secara umum formulir yang wajib disampaikan ketika wajib pajak ingin melakukan pencabutan pengusaha kena pajak atau PKP tadi. Nah, kemudian ditambahkan dengan surat pernyataan nih, menunjukkan bahwa memang Bapak Ibu atau teman-teman pajak sekalian, sahabat pajak sekalian itu sudah omsetnya memang di bawah 4,8 dan sudah tidak ada kegiatan usaha lagi. Jadi secara umum ya NPWP-nya masih ada, masih aktif ya, tetapi tidak ada kegiatan usaha. Nah, itu bisa dilampirkan surat pernyataan ini. Pernyataan ini diisi dan juga ditambah dengan meterai 10.000 ya sekarang. Nah, itu Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian syarat untuk melakukan pencabutan PKP. Jadi
tolong diperhatikan ya ketika wajib pajak sudah menjadi PKP dan ternyata sudah tidak ada kegiatan usaha atau memang omsetnya di bawah 4,8 ya ajukan saja pencabutan PKP ini sehingga wajib pajak tidak dibebankan lagi untuk melakukan kewajiban pelaporan SPT masa PPN. Jadi kalau tidak lapor atau terlambat lapor ya akan merugikan kita sebagai wajib pajak karena ada sanksi administrasinya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, share, and comment di apa namanya komentar. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.